oleh-oleh yang kita bawa dari World Economic Forum itu cukup baik karena animo dan keinginan para investor global ini lebih banyak dari Eropa dan Amerika. Selamat malam pemirsa, kabar khusus kembali hadir G20 Bangkit Bersama saya Brigita Manohara. Tentu ada yang menarik karena jelang presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia ini ada catatan yang menarik dalam tanda petik ketika kemudian ada Indonesia Pavilion di Davos. Nah, apa saja kemudian hasil pembicaraan yang dilakukan di Davos? Kita akan mengulas lebih jauh bagaimana kemudian perkembangannya jelang presidensi tersebut. Saya sudah bersama dengan Menteri Investasi Kepala BKPM, Pak Menteri Bahlil Lahadalia. Bapak Menteri, apa kabar? Baik Manu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Bapak Menteri. Ini keliling terus ini Pak Menteri nih kayaknya nih. Biasa, pengamen kan harus mutar, kejar target. Pak Menteri, ini kemarin kalau kita ikuti Pak Menteri tadi juga dengan tegas mengatakan bahwa ada investasi besar di Eropa yang dimungkinkan masuk ketika kemudian rombongan pergi ke Indonesia Pavilion kemarin di Davos selama kurang lebih seminggu ya Pak Menteri ya. Nah ini dari hasil ke sana kita pengen tahu Pak Menteri apa kemudian yang dicapai. Ya, yang pertama Manu, saya harus menjelaskan dulu adalah World Economic Forum itu jangan dimaknai hanya semata-mata adalah investasi. Tapi momentum World Economic Forum itu di samping kita menyampaikan tukar pikiran ya, kemudian kita menyampaikan perkembangan kekinian tentang Indonesia dalam konteks ekonomi maupun investasi. Ya kita juga membawa isu-isu yang mampu mewarnai dinamika regulasi dunia terkait dengan kepentingan nasional. Nah secara kebetulan kemarin kita di tema besar kita di World Economic Forum di Indonesia Pavilion itu kan adalah membangun ekonomi yang green energy, green industry dan menitikberatkan pada hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Apa yang terjadi? Di sana banyak menteri yang ikut, ada sekitar 9 sampai 10. Saya sendiri mendapat bagian untuk menjadi salah satu panelis di annual meeting yang temanya tentang karbon. Katakanlah kita bicara tentang karbon dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi agenda dunia untuk menurunkan emisi rumah kaca. Saya katakan untuk mereka bahwa dunia tidak akan bisa memuluskan agendanya dengan baik ketika regulasi yang diterapkan itu regulasi yang tidak berpihak atau berat sebelah pada satu kelompok negara tertentu. Kita ambil contoh katakanlah untuk harga karbon. Di negara maju itu dihargai kurang lebih sekitar $100 di pasal 6. Kemudian negara-negara berkembang itu cuma $10. Saya katakan bagaimana mungkin kita berbicara tentang global tetapi aturannya standar ganda. Satu, di saat bersamaan negara penghasil karbon itu negara-negara berkembang atau negara-negara yang sumber daya alamnya bagus, salah satu di antaranya Indonesia. Kita punya luas hutan yang masih cukup, harus dirawat dong. Saya bilang mangrove kita harus kita jaga juga. Kemudian kita punya terumbu karang dan yang kedua adalah kebakaran hutan kita yang sampai 2 juta hektar yang apa namanya itu gambut. Ini kan salah satu sumber polusinya juga. Nah saya katakan untuk mereka adalah ketika tidak ada kesamaan pandang kita untuk bagaimana membuat harga karbon ini dengan baik, yang win-win dan juga regulasi yang bagus, sulit untuk dilakukan. Itu satu. Yang kedua bicara tentang lingkungan, saya juga membangun isu di sana. Saya katakan Eropa khususnya ini susah kita pegang dalam konteks konsistensi pikiran terhadap bagaimana membangun industri ramah lingkungan. Saya katakan Indonesia mengikuti arah kebijakan dunia untuk bagaimana membangun industri yang ramah lingkungan dengan memakai energi baru terbarukan. Saya memberikan contoh katakanlah. Tahun 2020 awal Indonesia menyetop ekspor ore nikel. Sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka mengikuti agenda nasional, agenda global, di mana kita pingin ore nikel kita itu dibangun di Indonesia dengan memperhatikan lingkungan dan membangun hilirisasi. Nanti hasilnya kita kasih ke dunia. Apa yang terjadi saya bilang? Sebagian negara Eropa membawa kita ke WTO. Ya, itu yang terjadi memang. Saya bilang, ini seperti apa? Yang kedua, ketika orang semua mengatakan di Eropa, mereka melarang sawit kita masuk di sana, CPO. Oke,
Tapi Indonesia nggak kehilangan akal. Kita membuat B20, B30 sehingga CPO itu mampu kita manfaatkan dalam Indonesia untuk menuju green energy. Tapi begitu kita kemarin baru 3 minggu menyetop ekspor CPO, dunia juga teriak. Saya bilang ini kalian pikir ini masih ada satu negara merdeka dan negara yang lain nggak merdeka kali? Batu bara, saya bilang. Kita setuju untuk segera kita meninggalkan fosil dan mengurangi power plant kita dari batu bara. Oke, kita berlahan-lahan. Kita baru nyetop ekspor batu bara, ribut juga dunia, saya bilang. Jadi maksud saya adalah ini harus ada kesamaan pandang. Jangan aturan yang dibangun itu pakai standar ganda. Itu satu. Yang kedua, kita bicara juga tentang bagaimana kebijakan investasi Indonesia ke depan yang bertumpu pada hilirisasi, nilai tambah. Saya sampaikan bahwa ke depan kita akan menyetop ekspor boksit, bahkan timah. Timah itu kita penghasil nomor 2 terbesar di dunia. Tetapi negara yang tereksportir terbesar di dunia untuk timah itu Indonesia. China itu dia 45% sampai 50% dia bangun hilirisasi Indonesia. Di Indonesia hilirisasi kita tidak lebih dari 10%, 90% ekspor. Jadi kita harus balik. Dan saya juga menjelaskan untuk mereka tentang bagaimana Indonesia ramah investasi selama investasi itu win-win. Nah, yang ketiga kita berbicara tentang bagaimana di Indonesia Pavilion bicara tentang IKN, ya bicara tentang pembangunan industri otomotif yang berbasis baterai. Nah, di samping itu di Indonesia Night malam itu cukup luar biasa menurut saya dan itu banyak testimoni dari penyelenggara. Ada sekitar 200 CEO sampai 250 CEO besar dunia ikut dalam Indonesia Night. Dan kita bagaimana mensosialisasikan tentang Indonesia sekarang dan ke depan dengan membangun industri yang ramah lingkungan. Dan spesial memang kita bawa budaya timur ya, kita bawa budaya dari Papua. Oke. Jadi kenapa Papua dan apa yang membuat ini menarik? Ada alasan apa sebenarnya Indonesia di Indonesia Net mengangkat budaya timur? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Bukan hanya sharing berkaitan mengenai perkembangan di Indonesia, mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama mengenai green energy dan juga tentang green economy. Tadi Pak Menteri sampaikan ada Indonesia Net yang kemudian mendapat catatan baik dari penyelenggara. Nah, apa alasan kemudian di Indonesia Night itu diambil Papua? Apakah ada message tersendiri? Ya, gini Manu, dalam beberapa tahun terakhir kan katakanlah kemarin 2020, terakhir World Economic Forum itu kan 2020 Januari. Itu saya mengangkat tema tentang NTT. Kemudian di tahun kali ini saya mengambil budaya itu budaya Papua. Kenapa? Karena selama ini kan persepsi global itu kita ini main hutan kita nggak kita pelihara. Mangrove kita persepsinya seolah-olah tidak pelihara. Terumbu karang kita seolah-olah udah nggak bagus. Rusak semua merusak gitu ya. Jadi dalam otak mereka itu jelek gitu. Nah, saya mau ambil cuplikan, mau ambil contoh di wilayah timur Indonesia, hutan kita itu masih sangat original. Pemeliharaan kita terhadap lingkungan itu luar biasa gitu. Jadi jangan kalian dunia yang di luar Indonesia ini menganggap bahwa Indonesia itu yang dari negatifnya aja. Ini loh positifnya. Satu. Yang kedua, kita juga menyampaikan bahwa kita itu punya potensi sumber daya alam besar loh. PLTA di Papua itu di Sungai Mambramo itu 23.000 megawatt. Dan luas Papua itu 3,5 kali Pulau Jawa. Artinya ini adalah prospek masa depan Indonesia ke depan. Jadi masa depan Indonesia itu di timur gitu. Di samping itu kita mempunyai resources sumber daya alam cukup baik. Kita juga angkat tema dalam video kami itu mengangkat tentang IKN di Kalimantan. Kami ingin mengatakan bahwa ini loh ibu kota negara kami masa depan seperti ini. Gitu. Jadi inilah yang salah satu alasan kenapa kami mengangkat tema-tema tentang wilayah timur. Di satu sisi secara prinsip bahwa masa depan Indonesia itu ada di timur.
dikaitkan dengan green industry, green energy, kemudian sumber daya alam pengelolaannya sekarang memang hilirisasinya kita lagi kembangkan di wilayah timur. Itu yang menjadi alasan yang mendasar. Tapi ada respon baik di sana yang Oh, ingin sangat. berinvestasi di Indonesia gitu? Di Malam Indonesia Night itu kan sekedar untuk bagaimana menyampaikan ilustrasi tentang Indonesia. Saya tahu nggak bawa makanan apa di sana? Apa Bang? Saya kasih makan papeda mereka semua itu. Ya. Jadi saya kasih makan sagu, papeda. Dan itu beberapa menteri-menteri yang datang, CEO-CEO perusahaan, itu makan papeda. Mereka tanya, ini enak. Dalam hati gue enak apaan gitu kan. Ini kan makanan kampung gue gitu. Tapi udahlah, sudah saatnya untuk kita memberikan satu pelajaran bahwa Indonesia itu kaya. Kaya akan budaya, kaya akan makanan. Sekalipun mungkin persepsi sebagian orang, papeda, sagu, kemudian suami itu dianggap bahwa ini makanan tradisional orang yang ke belakang. Padahal nggak begitu juga. Gitu, Jadi ada penerimaan baik justru ya. It's okay. Tapi berkaitan mengenai ada pengenalan IKN tadi Pak Menteri sampaikan. Adakah kemudian yang berinvestasi? Karena kan kita butuh sekali investor untuk bisa membangun ibu kota baru, Pak Menteri. Investasi dari Amerika, dari beberapa negara Eropa itu menyampaikan kepada kami. Dan kemarin Pak Bambang juga kan ikut di sana. Pak Bambang punya satu sesi khusus di Indonesia Pavilion dan banyak investor yang hadir untuk menyampaikan master plan, perencanaan investasi apa yang paling bagus, IRR-nya berapa, dan mereka sepakat untuk membentuk tim. Jadi mereka juga ikut mengambil bagian. Saya nggak boleh dulu menceritakan negara dan perusahaan mana ya, karena itu masih sangat kita harus hati-hati. Jangan semuanya. Kita orang Indonesia ini kan dianggap harus semua transparan. Padahal dalam strategi investasi merayu orang itu nggak boleh semuanya kita sampaikan. Nanti negara lain tahu strategi kita. Bahkan tadi saya jam 2.30 menerima tamu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura. Menyampaikan juga minatnya untuk membangun, ikut mengambil bagian pembangunan di IKN. Dan kita akan bentuk tim kecil. Gitu. Jadi sebenarnya ada respon baik untuk bisa berinvestasi khususnya di Indonesia Timur ya Pak Menteri? Kita itu tidak boleh pesimis dalam hidup. Yang saya nggak habis pikir itu, orang kalau selalu pesimis. Kalau pesimis terus kapan hidup ini mau maju? Dan pesimis itu tidak cocok untuk orang-orang pejuang. Pejuang itu harus selalu optimis. Bahwa susah iya, itulah sebuah proses. Tapi bicara optimisme Pak Menteri, tentu kita berharap agar investasi di tahun ini yang ditargetkan kepada Kementerian Investasi PKPM ini kan bisa tercapai. Dan forum-forum yang diadakan di internasional ini jadi salah satu wadah untuk bisa jualan dalam tanda petik Indonesia. Nah Pak Menteri, dari sekian banyak industri yang kemudian terus didorong dari Kementerian Investasi, ini sektor apa kemudian? Kita masih tetap fokus untuk membangun hilirisasi pada sektor pertambangan ya. Oke, itu yang jadi tulang punggung kita. Pertambangan dalam aspek yang luas ya, baik nikel, koper, batu bara, dan sekarang kan kita lagi membangun gasifikasi untuk industri baterai, industri substitusi impor dari gas LPG. Nah sekarang kita lagi bangun, sekarang juga kita lagi bangun metanol, oil and gas. Jadi kita juga lagi sekarang mau bangun metanol dari tandang sawit, ampas tandang sawit. Jadi kita ingin daripada kita impor terus gitu loh. Kita ini tahu nggak metanol kita itu kita impor 80% loh. Jadi kita ini harus mendorong supaya ketergantungan rupiah terhadap dolar itu tidak terlalu besar dan neraca perdagangan kita bagus. Kita harus mendorong industri-industri yang menghasilkan subsidi impor. Dan ketika kita bicara tentang digitalisasi di era ini, tentu kita ingin tahu apakah kemudian investasi di sektor komunikasi teknologi ini juga ada peningkatan. Nanti kita tanya pada Pak Menteri saat lagi tetaplah bersama kami. Masih di G20 Bangkit Bersama dan bersama juga dengan Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia. Bang, ada yang menarik ketika kita di era digitalisasi ini, tentu kita ingin tahu lebih jauh apakah kemudian ada pembicaraan berkaitan mengenai investasi di sektor komunikasi, informasi, teknologi gitu. Ya, digitalisasi ini Manu salah satu skala prioritas investasi yang dilakukan oleh negara. Kenapa? Harus kita akui bahwa digitalisasi ekonomi ini di era pandemi, kalau mereka ini nggak hadir, nggak tahu lagi kita ini mau gimana gitu. Jadi dalam aspek itu kemudian kita menganggap bahwa ini salah satu hal yang penting. Baik dalam sisi infrastruktur maupun dari sisi aplikasi yang sifatnya itu melakukan percepatan. Nah kemarin saya sama Pak John Plate di Davos. Banyak berdiskusi dengan para investor dan Pak John Plate
sangat memberikan ruang selama itu adalah investasi yang saling menguntungkan. Karena UMKM kita, digitalisasi UMKM ini juga harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai ada gede yang masuk, tapi kemudian mereka yang kecil-kecil ini terabaikan. Nah, saya lihat Pak John Plate punya satu pemikiran yang menurut saya oke punya ya, karena mungkin dia dari kampung kali, dari NTT, jadi berpikirnya nggak terlalu neolib gitu. Nah itu ada beberapa investasi yang akan mencoba untuk masuk, termasuk 5G ya, itu akan masuk ke sana, tapi teknisnya nanti Pak John Plate. Saya sifatnya adalah bagaimana mendukung dalam aspek perizinan yang menjadi domain kewenangan dari Kementerian Investasi. Dan saya lihat Pak John Plate juga sangat telaten untuk bagaimana mengurai dan memberikan penjelasan kepada para investor di bidang digitalisasi ekonomi. Tapi Pak Menteri, ini tentu kita ingin tahu dari sekian banyak pembicaraan yang sudah mengerucut, ini di sektor apa aja? Sebagai bocoran? Hilirisasi, Oke. EBT, energi baru terbarukan, bangun power plant. Satunya lagi itu adalah perikanan. Ke depan apa kemudian yang diupayakan oleh pemerintah untuk bisa membuat agar segera terrealisasi tentunya? Bikin tim task force secepatnya. Dan sekarang udah mulai kita kerjain. Ada target khusus untuk bisa membuat agar segera Harus. terimplementasi dan terrealisasi? Karena saya punya target Manu. Pak Presiden itu kasih saya target satu tahun 1.200 triliun. 1.200 triliun itu bukan kacang goreng itu. Kalau nggak kita kerjain, susah saya. Dan KPI Menteri Investasi itu kan angka-angka. Kalau yang bukan angka masih bisa kita ngarang kan. Kalau angka ini nggak bisa kita ngarang. Jadi saya punya target pribadi dan punya keinginan dari tim Kementerian Investasi untuk segera memfollow up ini. Sudah barang tentu ada dinamika yang terjadi. Ada pasti kendala-kendala yang ada. Tapi kita selalu menganggap bahwa kendala itu bagian terpenting yang kita harus jalani dan menyelesaikan sebagai bagian dari tugas abdi negara. Berkaitan dengan regulasi yang selama ini kerap kali dikeruhkan Pak Menteri karena ketidakpastian dan juga ego sektoral dari dalam tanda petik kementerian lembaga yang dikeluhkan oleh investor, ini bagaimana kemudian dari Kementerian Investasi? Aturan kita ini udah bagus, jujur ya, saya malah ini jujur, mau katakan bahwa aturan di Republik Indonesia udah bagus. Kadang-kadang implementasinya yang memang harus butuh jiwa besar kita semua. Saya tidak bermaksud menyalahkan si A, si B, si C. Ini adalah tugas negara, ini adalah kepentingan negara, karena kalau kita menghambat investasi, itu sama dengan menghambat lapangan pekerjaan. Kalau kita menghambat investasi, itu sama dengan kita menghambat pendapatan negara. Juga menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus menghambat juga kompetitiveness kita. Jadi menurut saya bahwa ini tugas kita semua lah. Jangan kita cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ini semua tanggung jawab kita semua. Jadi ke depan setelah Davos, apa kemudian untuk bisa membuat agar isu-isu yang dibawa dalam presidensi G20 ini benar-benar bisa... Saya kemarin ketemu sama Menteri Investasi Inggris ya, Lord Gresman ya. Kami diskusi berdua panjang lebar. Berbicara tentang bagaimana investasi UK di Indonesia menjelang G20, dan kami bersepakat untuk melakukan beberapa tahapan. Salah satu diantaranya adalah ada kerjasama dengan Indonesia, salah satu perusahaan asing British Volt yang kerjasama dengan Pak Anin, kenal Pak Anin ya? Ya, itu akan masuk di industri baterai mobil yang sudah MOU-nya sudah diteken dan sekarang tahap implementasi. Dan yang kedua kami juga berdiskusi tukar pandang tentang sektor kesehatan, sektor infrastruktur dan teknologi. Ini salah satu contoh dari apa yang akan dilakukan di G20 nanti. Dan Indonesia harus hadir sebagai bukan follower, dia sebagai apa ya? Leader memang ya. Iya, dia harus membawa gagasan dan harus menciptakan suatu pemikiran-pemikiran konstruktif kekinian untuk kepentingan global dan Indonesia. Dia nggak boleh lagi menjadi follower, dan kita harus memanfaatkan momentum presidensi ini sebagai momentum tepat untuk bagaimana memainkan peran agar Indonesia mendapat bagian yang lebih paten dan bisa memberikan kontribusi kepada global yang lebih baik. Dalam waktu dekat berarti ke depan, ini apa kemudian rencananya pemerintah untuk bisa membuat agar semakin kuatlah isu itu Tim dan task paten? Tim task force yang kami buat kan sudah jalan nih. Sekarang udah jalan, breakdown, karena secara umum sudah, high level sudah. Sekarang di medium level lagi dikerjain, terus setelah itu kita masuk di implementasinya. Ada pertemuan-pertemuan lain dalam waktu dekat Pak Menteri? Kita bulan Juli ada bagian daripada G20 di Solo. Kebetulan yang host Kementerian Investasi. Dan itu di negara-negara peserta yang diundang akan ikut untuk membahas tentang
bagaimana investasi global yang ideal ke depan. Berarti sekalian jualan Batang dan Sekaligus. teman-temannya. Kalau kita kan tiada hari tanpa jualan. Jadi kawasan industri Batang kita jualan, kawasan industri Kaltara kita jualan, kawasan-kawasan industri lain juga yang betul-betul bisa melakukan pendekatan yang baik terhadap lingkungan, memakai energi baru terbarukan, itu kita akan jualan. Karena kita nggak melihat ini punya siapa, ini punya siapa. Yang kita lihat adalah Indonesia secara keseluruhan. Tapi kalau dari 47 titik lokasi yang kemudian dicanangkan sebagai kawasan ekonomi oleh Kementerian Investasi, ini yang banyak peminatnya. 47 itu adalah 47 proyek ya, Iya. proyek FS yang sudah jadi, tapi lokasinya nggak sampai 47, tapi merepresentasikan wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, 47 proyek itu sebenarnya sudah dilakukan FS, sudah jelas lokasinya di mana, investasinya apa, berapa investasinya, berapa IRR-nya, itu yang dimaksudkan. Dan sekarang kita sudah jual. Dan dari 47 itu sudah laku sekarang 10 lebih. Dan saya punya target ke depan udah harus selesai. Karena kalau enggak apa yang kita mau jual? Baik, Pak Menteri, ini terakhir Pak Menteri, berkaitan tentang presidensi G20 kalau dari Kementerian Investasi. Silakan Pak Menteri. Kebetulan kami dalam satu grup ya, trade, industry, investment. Dan proses-proses itu sudah dilakukan baik dari perdagangan maupun perindustrian. Kami sekarang lagi mendekati untuk melobi beberapa kelompok-kelompok yang punya kepentingan maupun negara-negara yang lain untuk membangun kesamaan pandang persepsi terhadap investasi ke depan yang adil itu gimana sih? Nah, ini menarik, bicara fairness. Iya dong, kita harus punya gagasan gitu loh. Jadi jangan hanya negara-negara besar itu menjadikan kita sebagai negara yang diketok kepalanya untuk ikut-ikut aja. Kita nggak mau. Kita harus mencari konsep-konsep yang seimbang. Oke, kita tidak bermaksud semena-mena, tapi kita juga harus berkolaborasi. Kolaborasi yang saling menguntungkan. Win-win itu bukan 70-30. Win-win itu harus 50-50. Jadi ada kesetaraan di situ. Ini yang kita lagi sedang negosiasikan. Kita harus merubah persepsi orang bahwa seolah-olah negara-negara berkembang, seperti salah satu di antara Indonesia, seolah-olah apa kata negara besar, negara maju kita ikut-ikut aja. No, sekarang nggak lagi begitu. Karena apa? Menteri-menteri ekonomi di zamannya Pak Jokowi ini pemain semua. Dalam arti kata mereka ini pelaku usaha. Jadi nggak bisa lagi didikte-dikte. Ini kita ini bukan orang yang besar dari buku Manu. Kita ini besar dari lapangan. Coba lihat Pak Erik, kemudian Pak Luhut, kemudian Pak Erlangga, kemudian Pak Menteri Perindustrian Perdagangan maupun Menteri SDM itu kan semua pelaku usaha dulunya. Jadi aku yakin pasti udah agak susah untuk dipersepsikan seperti ya tidak bermaksud mengatakannya lalu gimana-gimana, tapi tidak lagi bisa dijengkal lah. Aku punya keyakinan itu. Jadi makin paten itu barang kira-kira. Paten lah. Karena apa menteri-menteri ekonomi sekarang ini baru mau ajarin main 3, mereka udah pernah bermain di 4 dan 5. Jadi ya gitulah. Jadi sudah benar-benar paham arahnya kemana. Butuh energi tambahan baru bisa nikung kita. Baik, Pak Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Balila Dahlia, terima kasih. Mudah-mudahan targetnya bisa tercapai ya Pak, dan tentunya program-program strategi yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Investasi dalam upaya untuk bisa membuat agar isu yang dibawa dalam presidensi G20 ini benar-benar bisa terimplementasi dengan baik. Terima kasih Pak Menteri sudah bersama dengan kami. Baik, itu tadi perbincangan kami, kabar khusus G20 Bangkit Bersama. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.